Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, apakah sudah memulai untuk membuat akun, kemudian masuk ya, daftar semuanya ya teman-teman ya. Saya doakan semoga teman-teman nantinya lulus di tahun 2024 ini teman-teman ya. Oke, kita akan membahas tentang berita-berita terbaru ya teman-teman ya. Oke, sebelum teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru singgah, silahkan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan berita-berita yang terbaru khususnya CPNS dan P3K di tahun 2024 ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan membahas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah kali ini ada dari Kementerian Kesehatan ya teman-teman ya. Nah ini langsung dari Sekretaris Jenderal Kementerian, kemudian Sekretaris Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga ya, tentang surat edaran persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional kesehatan tahun 2024 teman-teman ya. Jadi di sini untuk teman-teman nakes ini ada surat edaran yang nantinya buat kualifikasi pendidikan dan STR ya, karena memang untuk khusus nakes ada beberapa yang harus dipersyaratkan untuk surat tanda registrasi teman-teman ya. Nah, seperti apa? Kita akan bacakan. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan calon aparatur sipil negara atau CASN, yaitu calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K, Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024. Dengan ini kami menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan merupakan instansi pembina bagi 30 jenis jabatan fungsional kesehatan, yaitu yang pertama adalah administrator kesehatan, apoteker, asisten penata anestesi, bidan, dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, entomolog kesehatan, epidemiolog kesehatan, fisikawan medis, fisioterapis, nutrisionis, okupasi terapis, ortotis, prostetis, pembimbing kesehatan kerja, penata anestesi, perawat, kemudian perekam medis, pranata laboratorium, kesehatan, psikolog klinis, radiografer, refraksionis optisien, teknisi elektromedis, teknisi gigi, teknisi transfusi darah, tenaga promosi kesehatan, dan ilmu perilaku. Kemudian tenaga sanitasi lingkungan, terapi gigi dan mulut, dan terapi wicara telah menyusun persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi STR sebagai salah satu persyaratan mendaftar CPNS dan P3K Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024 teman-teman ya. Nah memang untuk khusus nakes ada beberapa yang harus mensyaratkan untuk STR ya, atau surat tanda registrasi teman-teman ya. Nah, kemudian surat edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional bidang kesehatan tahun 2024 ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang kesehatan ya, teman-teman ya. Kalau untuk yang lain tidak ada teman-teman ya. Oke. Ini untuk peraturannya tidak perlu kita baca, teman-teman ya. Langsung sehubungan dengan hal-hal tersebut, dengan ini disampaikan mengenai ketentuan persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional bidang kesehatan tahun 2024. Nah, sebagai berikut. Yang pertama adalah tenaga kesehatan yang akan mendaftar sebagai calon aparatur sipil negara jabatan fungsional bidang kesehatan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Kemudian yang kedua, pada saat surat edaran ini mulai berlaku, surat edaran nomor PT.01.03 garis miring 1365 garis miring 2023 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi STR dalam rangka pengadaan P3K Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2023 dinyabut dan dinyatakan tidak berlaku ya teman-teman ya, karena memang untuk STR ya, untuk surat edaran untuk penggunaan STR itu tiap tahun memang ada terus ya. Nah, jadinya untuk STR yang di tahun 2023 ini
tidak diperlukan alias dicabut teman-teman ya. Ini diterapkan di tanggal 23 Maret langsung Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Dr. Gigi Ariyanti Anaya MKM teman-teman ya. Nah, seperti apa untuk teman-teman yang nakes? Nah, ini ada semuanya teman-teman ya. Jadi tolong disimak nantinya biar teman-teman juga paham sebelum melakukan di CPNS maupun yang nantinya akan dibuka P3K teman-teman ya. Oke, kita bacakan. Oh ya teman-teman, nanti kalau barangkali perlu nanti ada biar di-download di sini teman-teman ya. Nanti ada di link deskripsi, nanti teman-teman bisa mendownload. Jadi biar nanti teman-teman bisa baca-baca ya. Kalau dilihat di YouTube saja nanti bisa di screenshot teman-teman ya. Oke. Yang pertama adalah jabatan fungsional administrator kesehatan, kategori keahlian ya, kualifikasi pendidikan, S1 sarjana bidang kesehatan atau S1 profesi bidang kesehatan, D4 sarjana terapan bidang kesehatan. Yang pertama adalah S1 kedokteran. Nah, ini juga tidak perlu teman-teman ya. Kemudian S1 kedokteran gigi, S1 psikologi peminatan psikologi klinis juga tidak perlu STR. Kemudian S1 psikologi yang lulus sebelum tanggal 4 Oktober 2017 dan telah dikukuhkan sebagai psikolog klinis. Nah, ini juga tidak perlu lah. Ini ada keterangannya ya, tidak ya. Nah, kemudian S1 keperawatan, kemudian S1 kebidanan, S1 farmasi, S1 kesehatan lingkungan, S1 gizi, S1 ilmu gizi, S1 gizi dan dietetika, S1 gizi kesehatan, S1 kesehatan masyarakat, S1 ilmu kesehatan masyarakat, S1 epidemiologi, S1 kesehatan kerja. Kemudian banyak sekali ya, S1 keselamatan dan kesehatan kerja, S1 administrasi rumah sakit, S1 fisioterapi, kemudian S1 rekam medis dan informasi kesehatan, S1 peminatan atau jurusan atau program studi atau konsentrasi teknologi laboratorium kesehatan, teknologi laboratorium medik. Kemudian diploma 4 sarjana terapan keperawatan, D4 sarjana terapan kebidanan ya, diploma 4 sarjana terapan bidan pendidik, kemudian D4 sarjana terapan gizi, D4 sarjana terapan gizi dan dietetika, diploma 4 sarjana terapan gizi klinis atau gizi klinik, diploma 4 sarjana terapan kesehatan lingkungan, diploma 4 sarjana terapan sanitasi lingkungan, diploma sarjana terapan epidemiologi, diploma 4 sarjana terapan kesehatan kerja, kemudian diploma 4 sarjana terapan keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian diploma 4 sarjana terapan kesehatan dan keselamatan kerja, diploma 4 sarjana terapan promosi kesehatan atau promkes ya. Nah, ini semuanya D4 ya, sama S1 tidak memerlukan untuk STR teman-teman ya. Nah, ini ada sarjana terapan bidan pendidik ya. Nah, ini kemudian sampai diploma sarjana terapan fisioterapi, D4 sarjana terapi wicara dan bahasa, ini juga tidak perlu untuk mengajukan STR ya, teman-teman ya. Diploma 4 sarjana terapan gigi, kemudian diploma 4 sarjana terapan teknik radiodiagnostik dan radioterapi juga tidak perlukan ya. Nah, ini diploma 4 sarjana terapan diagnostik ya dan radioterapi juga tidak perlukan ya. Kemudian profesi dokter, kemudian ada profesi dokter gigi, profesi psikologi peminatan psikologi klinis, profesi apoteker, kemudian profesi nurse, profesi bidan, profesi dietitian, profesi fisioterapis ya. Nah, jadi ini teman-teman tidak perlu ya untuk teman-teman yang D4 walaupun S1 juga itu semuanya tidak perlu STR ya. Nah, kemudian untuk poin kedua, apoteker keahlian. Nah, ini profesi apoteker ini tentang di sini berarti otomatis memerlukan STR ya, teman-teman ya. Kemudian asisten apoteker keterampilan. Nah, ini untuk diploma farmasi D3 ini juga memerlukan STR ya. Kemudian asisten penata anestesi ini butuh keterampilan ya. Diploma 3 kepenataan anestesi ya, ini yang langsung dari SMA, kemudian diploma 3 keperawatan anestesi. Jadi ini sudah lulus perawat kemudian dilanjutkan dengan keperawatan anestesi ya, teman-teman ya. Nah, ini
Kemudian diploma 3 keperawatan dengan konsentrasi anestesi dan gawat darurat medik, diploma 3 keperawatan yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021. Jadi semuanya ini harus menggunakan STR ya. Nah, kemudian untuk bidan, kalau tadi kan bidan pendidik ya, jadi otomatis tidak memerlukan tentang STR. Ya, kalau sekarang untuk keahlian yang ada di lapangan, nah, ya contohnya di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, dan itu semuanya menggunakan STR teman-teman ya. Nah, untuk yang poin pertama ada profesi bidan ya. Jadi harus memerlukan STR, kemudian diploma 4 kebidanan atau sarjana terapan kebidanan, sarjana sains terapan kebidanan lulusan sampai tahun 2021 itu harus menggunakan STR. Nah, kemudian diploma 4 kebidanan atau sarjana terapan kebidanan, sarjana sains terapan bidan, pendidik, prodi bidan pendidik lulusan sampai dengan tahun 2021. Nah, ini keterampilan diploma 3 kebidanan ini juga harus menggunakan STR. Nah, untuk dokter ya. Jadi memang tadi untuk pendidik ya, yang untuk di atas yang tidak memerlukan STR. Nah, kalau yang ini harus menggunakan STR, teman-teman ya. Untuk dokter keahlian ini yang pertama adalah profesi dokter, kemudian profesi dokter spesialis, profesi dokter spesialis. Nah, subspesialis maksud saya ya. Oke, kemudian di sini ada catatan untuk profesi dokter spesialis atau subspesialis mencantumkan jenis spesialisasi atau subspesialisasinya. Ya, jadi harus mencantumkan jenis spesialisasi dan subspesialisasinya ya. Kemudian kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan, kemudian kualifikasi dokter subspesialis merupakan dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan. Nah, untuk yang ketujuh adalah dokter gigi, yang keahlian profesi dokter gigi spesialis, kemudian yang ketiga adalah profesi dokter gigi subspesialis ya. Jadi juga harus memerlukan STR. Kemudian catatannya untuk profesi dokter gigi spesialis atau subspesialis mencantumkan jenis spesialisnya atau spesialisasi. Kemudian kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan. Kemudian kualifikasi dokter gigi subspesialis merupakan dokter gigi spesialis dengan kualifikasi tambahan. Nah, kemudian untuk dokter pendidik klinis keahlian ya. Jadi untuk yang keahlian ini memerlukan profesi dokter spesialis, profesi dokter subspesialis ya. Ini juga memerlukan STR, kemudian entomolog kesehatan, keahlian ini tidak perlu ya, diploma 4, sarjana terapan ya. Ini juga tidak perlu. Kemudian S1 kesehatan masyarakat juga tidak perlu STR. Kemudian S1 Kesmas, kesehatan masyarakat juga tidak perlu, S1 kesehatan lingkungan juga tidak perlu, S2 peminatan konsentrasi entomologi kesehatan. Nah, ini juga tidak perlu. Kemudian keterampilan diploma kesehatan lingkungan ini masih perlu ya untuk D3. Kemudian diploma untuk konsentrasi entomolog kesehatan, sanitasi dan akademi kesehatan lingkungan ini juga memerlukan STR ya. Kemudian epidemiolog kesehatan, keahlian diploma 4 sarjana terapan epidemiolog ini juga tidak memerlukan ya. Kemudian S1 Kesmas peminatan juga tidak perlu. S2 epidemiolog juga tidak perlu, S2 kesehatan masyarakat peminatan juga tidak perlu ya. Nah, yang lainnya ini ya, keterampilan diploma bidang kesehatan, diploma D3 pengawas epidemiolog juga tidak perlu, diploma keperawatan ini juga tidak perlu ya. Diploma 3 farmasi ini juga tidak perlu. Nah, ini semuanya ada akupuntur, teknologi ya. Nah, ini jadi yang masuk di epidemiolog ya, kemudian D3 gizi ini juga tidak perlu STR ya. Nah, semuanya ini ya, rekam medis. Nah, kemudian fisikawan medis juga ada ya, S1 fisika peminatan fisika medis ini juga tidak perlu. S1 teknik nuklir peminatan fisika medis juga tidak perlu. Profesi fisikawan medik, S2 fisika peminatan fisika medis ya. Yang ini kok tidak perlu teman-teman ya. Nah, ini nggak tahu ini dari Kemenkes gimana kok ini tidak ada ya diploma keperawatan, diploma D3 kebidanan juga tidak perlu memerlukan STR ya. Nah, kemudian fisioterapis ini perlu ya diploma 4. Nah, ini
Profesi fisioterapis, diploma 3 fisioterapis. Kemudian nutritions, diploma 4, ini tidak perlu. Kemudian terapan gizi klinis juga tidak perlu ya. S1 gizi, S1 ilmu gizi juga tidak perlu, diploma di gizi baru perlu ya. Okupasi terapis. Nah, ini diploma okupasi terapis perlu, terapi okupasi juga perlu, ortotis prostetis juga diploma 3 ortotik dan prostetik juga perlu ya. Kemudian pembimbing kesehatan kerja di keahlian ya, diploma 4 sarjana terapan kesehatan, konsentrasi keselamatan kesehatan kerja ini juga tidak perlu. Diploma sarjana terapan keselamatan dan kesehatan kerja tidak perlu. S1 kesehatan masyarakat peminatan jurusan program studi konsentrasi juga tidak perlu. Nah, ini S1 keselamatan dan kesehatan kerja juga tidak perlu ya. Nah, ini bisa dibaca ya semuanya teman-teman ya. Nah, ini untuk penata anestesi. Teman-teman penata anestesi ya. Nah, ini penata anestesi diploma 4 sarjana terapan penata anestesi ini perlu ya. Kemudian perawatan anestesiologi, anestesi reanimasi juga perlu, keperawatan anestesi ya, unggulan perlu. Semuanya di sini perlu ya. Nurse yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021 juga perlu ya. Dan perawat, keahlian, keterampilan, ini diploma 4 juga perlu. Menggunakan STR, profesi nurse, diploma 3 keperawatan. Jadi yang tadi untuk yang perawat, kemudian untuk yang bidan yang di sini ya, ini juga yang masuk termasuk di epidemiolog kesehatan. Jadi kalau teman-teman tidak yang dimaksud di epidemiolog itu tidak perlu menggunakan STR. Nah, kalau yang ini harus menggunakan STR ya, teman-teman ya. Bentar, kita cek. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Kemudian perekam medis diploma 4 tidak perlu ya. Sarjana terapan medis, sarjana terapan manajemen informasi kesehatan, rekam medik ya, D4 semuanya ini tidak perlu menggunakan STR. Nah, kemudian S1 rekam medis dan informasi kesehatan juga tidak perlu. Kemudian diploma 3 rekam medis ini perlu ya. Nah, ini semuanya rekam medis, perekam dan informatika kesehatan semuanya perlu ya. Kemudian untuk peranata laboratorium diploma 4 analis kesehatan. Nah, ini diploma 4 sarjana terapan analis kesehatan ini tidak perlu ya. Kemudian diploma sarjana terapan peminatan, diploma 4 sarjana terapan peminatan ya, semuanya S1 biologi, S1 kimia ya, S1 teknik kimia, S1 teknik pangan. Nah, ini semuanya ya. Di sini tidak memerlukan. Kemudian untuk keterampilannya diploma 3 teknologi laboratorium juga tidak perlu. Diploma 3 kimia ya, di sini semuanya banyak. Kemudian ada psikolog ya. S1 ini semuanya psikolog klinis tidak perlu memerlukan S1 dan S2. Kemudian radiografer, radiografer di sini juga memerlukan ya, diploma 4. Diploma 4 semuanya memerlukan STR ya. Keterampilan diploma 3 teknik radio diagnostik dan radioterapi juga memerlukan STR ya. Diploma 3 radiologi, teknik rongsen, teknik radiologi semuanya memerlukan. Nah, ini untuk refraksionis ya, optician, diploma 3, optometri ini semuanya menggunakan STR ya. Kemudian teknisi elektromedis, ya ini diploma 4 perlu juga. Kemudian diploma 4 teknologi rekayasa elektronomedis juga perlu. Keterampilan diploma 3 teknik elektromedis ya. Teknis gigi keterampilan ya, teknik gigi, teknologi gigi memerlukan. Teknisi transfusi darah ya, D3 teknologi transfusi darah atau diploma 3 teknologi bank darah ini memerlukan STR ya. Nah, ini untuk tenaga promkes ya dan ilmu perilaku atau penyuluh kesehatan masyarakat. Ini juga tidak memerlukan ya, D4. Kemudian S1 kesehatan masyarakat. Nah, ini semuanya tidak memerlukan ya. Nah, ini ya. Di sini jadi termasuk pada tenaga promkes ya. Ini tidak memerlukan STR ya. Nah, untuk sanitasi ini juga keahliannya diploma 4 nanti tidak memerlukan STR, kemudian diploma 4 juga sarjana terapan sanitasi lingkungan di sini tidak memerlukan STR ya. Kemudian terapis gigi dan mulut atau perawat gigi ini memerlukan STR semua ya, teman-teman ya. Nah, di sini diploma 4, kemudian diploma 4 juga. Dan keterampilan D3, diploma 3 keperawatan gigi juga memerlukan.
kesehatan gigi juga diperlukan ya. Terapis wicara ini yang terakhir diperlukan ya. Oke. Nah, dalam catatan formasi jabatan terapis gigi dan mulut yang sebelumnya memiliki nomenklatur perawat gigi belum memiliki penyesuaian perpres tunjangan jabatan fungsional sehingga nomenklatur yang digunakan masih yang lama selama belum ada perpres tunjangan jabatan fungsional. Nah, ini teman-teman untuk yang terapis gigi dan mulut itu memang nomenklaturnya kan perawat gigi. Jadi masih menggunakan yang lama. Kalau ada perpres yang baru nanti akan diinfokan ya. Kemudian formasi jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang sebelumnya memiliki nomenklatur penyuluh kesehatan masyarakat belum memiliki penyesuaian perpres tunjangan jabatan fungsional sehingga nomenklatur yang digunakan masih yang lama selama belum ada perpres tunjangan jabatan fungsional. Nah, ini semuanya juga sama ya, khusus untuk teman-teman yang ada di Promkes dan terapis gigi dan mulut ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian ini 3, formasi jabatan fungsional tenaga sanitasi lingkungan juga sama ya. Sebelumnya memiliki nomenklatur sanitarian belum memiliki penyesuaian perpres tunjangan jabatan fungsional sehingga nomenklatur yang digunakan masih yang lama selama belum ada perpres tunjangan jabatan fungsional ya. Kemudian STR yang memiliki penyesuaian sesuai dengan nomenklatur jabatan yang dilamar ya teman-teman ya. Oke. Nanti bisa download di link deskripsi teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.